Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kenikmatan hidayah rahmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini baru saja kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh yang berjamaah. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya selama beliau berumah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sirah nabawiyah, tentang masalah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ashabihi hijrati ila Madinah. yakni dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, kita sudah membahas tentang masalah Bai'at Aqabah kedua atau Bai'at Aqabah. Jadi Bai'at Aqabah ini pertama diikuti 12 orang, yang kedua diikuti kurang lebih 70 orang. Nah, butir-butir Bai'at Aqabah yang kedua dengan pertama ini bedanya. Kalau Bai'at Aqabah pertama ini ditekankan pada sam'an wa ta'atan, seperti bai'at terhadap hukum Islam dan juga aturan-aturan yang lain. Sementara kalau Bai'at Aqabah kedua ini sudah mulai menekankan tentang masalah jihad, hanya belum diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berjihad. Maka setelah Bai'at Aqabah kedua, Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat Madinah untuk pulang ke tenda masing-masing, kemudian disuruh untuk pulang ke Madinah sembari menunggu keputusan Allah Ta'ala berikutnya. Di sini dikatakan Ibnu Sa'ad di dalam beberapanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ketika sudah ada 70 orang dari Madinah yang berbaiat di hadapan Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tambah tenang lagi. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara yang ikut sedikit dengan yang banyak ini sama saja. Menurut Baginda Nabi sama saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menampakkan hasilnya di hadapan para musuh-musuh Islam. Sehingga ketika Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada kurang lebih 70 orang dari Madinah datang kemudian berbaiat kepada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya tangan. Nah, menyadari hal itu, maka orang-orang kafir Quraisy tambah panik. Kenapa
dengan adanya orang-orang Madinah masuk Islam, ini bahaya yang akan diterima setelahnya nanti akan lebih besar. Kenapa? Mengingat Madinah ini merupakan jalan untuk menuju ke Syam. Jalan untuk menuju ke Syam. Jadi untuk perdagangan itu biasanya mereka lewat pesisir dan jalannya itu lewat Madinah. Nah, kalau orang-orang Madinah mau kemudian mereka masuk Islam, bergabung dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis jalan perdagangan mereka akan mulai terancam. Nah, kemudian mereka pun sudah mulai mengatur strategi. Nah, di samping mereka mengatur strategi, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat izin dari Allah Taala untuk sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah. Maka begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan izin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Qad ukhbirtu bidari, qad akhbartu bidari hijratikum wa hiya Yasrib." Aku menghabarkan kepada kalian tentang tempat hijrah kalian, yaitu Yasrib. Faman arada al-khulud falyakhruj ilaiha. Kalau mau keluar maka keluarlah ke Yasrib. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berangkat sudah memberikan pengumuman tempat hijrah kita sekarang adalah Yasrib. Setelah Habasyah, maka di sana juga tidak bisa bergerak. Mendapat perlindungan memang mendapat perlindungan, tapi mereka tidak mendapat pertolongan dalam program-programnya. Mengamalkan agama dipersilahkan, tetapi dakwah tidak bisa berkembang. Kemudian yang kedua, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung datang sendiri bersama dengan Zaid bin Harithah. Tapi apa yang didapatkan bukan pertolongan yang didapatkan, apalagi pertolongan program. Sebagai tamu saja tidak ada ikram sama sekali orang Taif. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik lagi. Setelah itu baru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan beberapa kali pertolongan dari Allah. Mulai dari besok, kemudian di Aqabah pertama, kemudian di Aqabah kedua. Ini benih-benih Islam sudah mulai nampak. Pertumbuhan Islam sudah mulai nampak. Makanya kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan izin kepada para sahabat berangkat hijrah. Maka semenjak diizinkan tersebut, sahabat berangsur-angsur berangkat. Orang yang pertama kali berangkat adalah Sayyidina Abu Salamah. Sayyidina Abu Salamah beliau berangkat. Tetapi orang kafir Quraisy pun tidak memberikan kemudahan mereka keluar. Jadi repot. Orang kafir Quraisy ini repot. Di dalam mereka disiksa, keluar mereka tidak diizinkan. Kalau mereka keluar tidak diberikan izin, tapi di dalam mereka disiksa. Maunya apa? Jadi mereka itu maunya menghabisi setiap unsur-unsur keislaman ini bagaimana habis, sehingga mereka benar-benar meninggalkan Islam atau mereka mati. Tapi Allah Ta'ala punya kehendak. Kalian punya kehendak. Semua orang punya kehendak, tetapi yang akan berjalan adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu demi satu beberapa orang berangkat. Pertama kali Sayyidina Abu Salamah berangkat. Sayyidina Abu Salamah mau berangkat, maka Ummu Salamah, kaumnya Ummu Salamah mereka tidak terima. Hijrah ini pindah, perginya kamu ini kemauan kamu. Kami tidak akan melepaskan anak perempuan kami. Silakan kamu berangkat.
tinggalkan anak dan istrimu di rumah. Maka benar, ketika Sayyidina Abu Salamah berangkat, istrinya ditinggal di rumah. Kemudian keluarga Bani Salamah, keluarga Abu Salamah pun mendengar, loh ini kok anak dan istrinya dihentikan. Mereka gengsinya apa? Gengsinya pun. Nah kalau seperti ini, anak laki-laki itu bukan anaknya wanita, anak laki-laki ini anaknya bapak. Maka kemudian dari keluarga Bani Salamah, Abu Salamah datang ke rumah untuk mengambil anak. Pantang bagi kami yang namanya anak laki-laki kok ikut perempuan. Maka anaknya diambil. Setelah diambil, Masya Allah, orang yang paling menjaga itu Sayyidina Ummu Salamah. Kalau Abu Salamah laki-laki meninggal, anaknya berupa istrinya, dipisah dari suaminya, dipisah dari anaknya. Maka Sayyidina Ummu Salamah itu setiap hari cuma padang pasir menangis. Nanti sore pulang lagi, padang pasir lagi menangis pulang lagi. Kurang lebih 1 tahun kejadian itu. Setelah diambil kemudian dia berangkat. Kurang lebih 1 tahun. Maka setelah hampir 1 tahun, keluarganya Ummu Salamah dan yang terkotak kalian anak wanita kalian. Kamu lihat dia setiap hari seperti itu. Biarkan dia menyusul suaminya. Maka kemudian setelah mendengar biarkan dia menyusul suaminya, ini kaumnya itu berusaha. Ya sudah kita lepaskan dia menemani perjalanan. Dilepaskan tapi tidak dihantar. Sampai kemudian setelah itu beliau mengatakan itu suamimu mengambil anaknya dari kaumnya kata Salamah. Setelah diambil kemudian beliau berangkat. Setelah sampai di kantin baru ada Sayyidina Utsman bin Talha. Sayyidina Utsman bin Talha mengetahui Ummu Salamah mau berangkat ke Madinah. Masya Allah, perjalanan 500 kilo, wanita sendirian dengan anaknya. Seperti apa berarti? Maka Sayyidina Utsman bin Talha mengatakan, Sayyidina Ummu Salamah katakan, aku tidak pernah melihat orang yang menemani perjalanan dia lebih baik daripada Sayyidina Utsman bin Talha. Sesampai di dekat Kuba, terus Sayyidina Utsman bin Talha mengatakan, itu suamimu ada di situ. Sudah, saya akan pulang. Saya cuma mengatakan saya tidak mau pulang. Ini salah satu perjuangan daripada orang yang awam. Kemudian ada lagi yang senyap-senyap juga ada. Kebanyakan sahabat mereka hijrah ini dengan senyap-senyap, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali meriwayatkan beliau ketika mau berangkat hijrah, maka beliau mengambil pedangnya dan dilolos dari sarungnya. Beliau pun membawa tombak. Sebelum beliau berangkat, maka beliau tawaf di Ka'bah. Tawaf wada. Jadi tawaf wada ini sebelum adanya perintah Islam sudah ada zaman jahiliyah. Maka beliau pun tawaf wada. Nah, ketika beliau tawaf wada, selesai tawaf wada, beliau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, maqam Ibrahim. Maka kemudian beliau teriak, siapa yang ibunya ingin anaknya mati, siapa yang istrinya ingin menjanda, siapa yang anaknya ingin menjadi yatim, maka datanglah kepadanya. Maka benar, Insya Allah, satu pun tidak ada yang berani. Saking takutnya orang Quraisy. Tapi kemudian orang-orang yang lemah, yakni budak-budak yang tadinya mau berangkat dan berani, begitu Sayyidina Umar teriak seperti itu, mereka langsung persiapan. Jadi kemudian mereka mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat hijrah. Ini rombongan yang terakhir sebelum Rasulullah SAW. Jadi lainnya sembunyi, lainnya senyap-senyap, ada yang berangkat malam, ada yang berangkatnya seakan-akan tidak pergi dari kota Mekah. Ada lagi yang berangkatnya ketika mau berangkat
maka beliau pun berangkat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdagangan yang tidak pernah runtuh, yang tidak pernah rugi. Benar, mereka berangkat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat dengan terang-terangan, diikuti oleh beberapa orang yang lemah, beberapa wanita berangkat. Semua orang berangkat kecuali orang-orang yang sakit dan orang-orang yang memang lemah dalam perjalanan. Tinggal beberapa orang saja. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, tambah lagi Sayyidina Bilal. Ini sahabat yang nampaknya belum berangkat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang belum diizinkan. Memang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Jadi dipersilahkan dulu. Ini watak pemimpin seperti itu. Bukan begitu hijrah datang duluan. Wah, ini cuma berat kemudian pergi. Tetapi memang Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan izin kepada para sahabat. Sementara bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diberikan izin. Jadi sahabat sudah banyak izin. Kita lihat bagaimana suasana Madinah waktu itu. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah ini masih dalam tanda tanya. Apakah sudah pasti di sana aman? Belum tentu. Belum tentu mereka aman. Jadi mereka meninggalkan sesuatu yang nampaknya pasti menuju sesuatu yang nampaknya belum pasti. Jadi mereka ke Madinah ini, mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya harta di sana, mereka nggak punya kerabat di sana. Yang jelas ada di Mekah, Zam-Zam ada di Mekah, Ka'bah ada di Mekah, kemudian keluarga mereka ada di Mekah, kekayaan mereka ada di Mekah. Mereka tinggalkan menuju sesuatu yang belum pasti, menuju sesuatu yang belum pasti. Mereka belum kenal siapa itu Sa'ad bin Qatadah, siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka tidak kenal semua. Jadi mereka berkata, kenapa? Karena sudah mendapatkan izin Rasulullah SAW. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya memberikan izin, memerintahkan. Kenapa? Karena di Mekah tidak bisa mengerjakan agama. Hari ini pun juga demikian, dan perintah hijrah seperti itu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada seseorang yang punya alasan, mereka tidak bisa mereka tidak bisa mengamalkan agama karena mungkin suasananya, mereka tidak bisa mengamalkan agama karena mungkin mendapat tekanan, kriminalisasi, diskriminasi misalnya, maka ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sungguhnya orang-orang yang malaikat-malaikat telah membunuh mereka, telah mencabut nyawa mereka dengan mereka menzalimi diri mereka, yakni mereka meninggalkan agama. Maka mereka mengatakan, malaikat itu mengatakan, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Kenapa kalian tidak menjalankan agama? Kenapa kalian meninggalkan agama? Kenapa kalian ikut maksiat-maksiat dengan kaum? Maka mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah, kami yang didolimi, kami yang ditekan, kami yang didiskriminasi, kami yang dikriminalisasi dan lain sebagainya. Maka malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah buminya Allah Ta'ala itu luas? Fatuhajiru fiha, kemudian kalian hijrah dalamnya, atau ke tempat yang lebih luas, lebih nyaman. Faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang yang beralasan bahwasanya dia tidak bisa menjalankan agama karena suasananya tidak memungkinkan dan dia tidak mau hijrah, maka kembali mereka adalah jahannam. Wasaat masyur, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Illa mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah, baik dari laki-laki, wanita, anak-anak, dan mereka tidak mampu sama sekali untuk hijrah dan juga tidak mendapatkan jalan.
Jadi tidak tahu jalan mau hijrah ke mana. Nah, selama dia masih bisa hijrah untuk meninggalkan dari kampung halamannya menuju tempat yang lebih aman, meninggalkan satu kampung untuk menuju tempat di mana dia bisa menyempurnakan agamanya, maka hukum hijrah ini wajib. Sampai sekarang memang semenjak Fathu Makkah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun maniyatun wa idza tunfiru fanfiru. Allah qala Rasulullah SAW. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Memang tidak ada hijrah. Tapi hijrah yang seperti apa? Ulama katakan tidak ada hijrah di sini maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena setelah Fathu Makkah, Makkah ini sudah menjadi darul Islam. Maka ketika itu sudah bebas menjalankan. Makanya tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Tapi sebelum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan orang itu hijrah. Kenapa? Bukan masalah harta, bukan masalah ekonomi, bukan. Tetapi ketika di Mekah orang-orang Islam tidak bisa mengamalkan agama, tidak bisa menjalankan ibadah, tidak bisa taat kepada Allah Taala dengan sempurna, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sudah berpikir, di manakah tempat? Karena semua nabi ini hijrah. Dan Imam Ibnu rasakan dari katakan, tidaklah ada satu posisi dari Nabi kepada yang kedua kecuali posisi kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Kalau melihat ayat Al-Quran yang mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surat Bukhari, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya yang akhir ini lebih baik daripada yang pertama. Ayat itu memang ulama ahli tafsir kebanyakan mengartikan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tetapi Ibnu rasakan dari mengatakan bukan hanya itu saja, tetapi tidaklah ada seorang nabi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hal kepada hal yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, kecuali keadaan yang kedua ini lebih baik daripada keadaan yang pertama. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu sebelum diturunkan di bumi, beliau adalah di surga. Karena beliau makan buah yang dilarang Allah Ta'ala, akhirnya diturunkan ke bumi. Secara kasat mata, maka ini adalah satu penurunan. Orang dari surga kok diturunkan ke bumi. Maka ulama katakan turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi ini merupakan hukum visual. Tapi murtafirun fil haqiqah. Jadi nampaknya Nabi Adam diturunkan di bumi ini adalah satu penurunan, tetapi hakikatnya ini adalah satu peningkatan. Loh, kok satu peningkatan? Iya. Nabi Muhammad mengatakan ada 9 gas. Sedikit di antara sekian banyak rahasia kenapa Nabi Adam diturunkan di bumi. Di antaranya ketika Allah Ta'ala menurunkan di bumi, maka Nabi Adam semakin banyak istighfar. Dan ketika beliau istighfar pada Allah Ta'ala, semakin tambah istighfarnya, semakin dekat pada Allah Ta'ala. Semakin tambah istighfarnya, surganya semakin dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika Nabi Adam diturunkan di bumi, maka sebenarnya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan Nabi Adam untuk menjadi pemimpin di bumi. Bahkan ulama katakan sebenarnya Nabi Adam itu sudah diturunkan di bumi sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam di surga. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala sudah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku adalah zat yang terjadikan khalifah di dalam bumi atau di atas permukaan bumi. Ini belum menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala berfirman seperti itu, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menurunkan Nabi Adam hakikatnya. Hanya semuanya, badannya, jasadnya masih ada di surga. Ketika diturunkan,
Kalau di surga tidak ada khalifah fil jannah tidak ada. Yang paling besar, rahasia yang paling besar Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini adalah untuk menurunkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Qayyim mengatakan seandainya tidak ada fadilah lain turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi selain untuk menurunkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Gak usah ada fadilah lain. Itu sudah cukup. Karena akan menurunkan orang yang paling baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga nabi-nabi terdahulu pun juga demikian. Ketika Nabi Musa alaihissalam habis memukul orang Kipti sehingga meninggal dunia, maka kemudian beliau pun dicari oleh Fir'aun. Beliau lari ke tempatnya Nabi Syuaib. Apakah ini lebih buruk? Ini lebih baik. Ketika di tempatnya Nabi Syuaib, maka Nabi Musa alaihissalam belajar agama dengan Nabi Syuaib. Selama 10 tahun, setelah 10 tahun beliau pindah lagi. Beliau pindah dari lagi ke Mesir untuk dakwah kepada Fir'aun. Ini lebih baik juga. Jadi ulama katakan tidaklah ada satu nabi yang berpindah satu tempat ke tempat yang lain, atau satu hal, satu keadaan yang lain, kecuali keadaan itu atau tempat itu lebih baik daripada yang pertama. Maka beliau harus tahu. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya sudah mulai sedikit demi sedikit, kurang lebih 2 bulan dari Hujjatul Wada, bukan Hujjatul Wada, apa namanya, Bai'at Aqabah kedua, Bai'at Aqabah kedua, tahun ke-12 setelah kenabian. Maka Dzulhijjah, Muharram sudah mulai masuk tahun ke-13, mulai masuk tahun ke-13. Waktu itu belum ada perhitungan Hijriah. Bulannya, nama bulannya sudah ada, tapi untuk penghitungan tahunnya belum ada. Jadi penghitungan tahunnya dalam Islam setelah dimulai dari setelah Nabi Hijrah. Nah, sebelum Nabi Hijrah mulainya setelah takbir, 1 tahun setelah takbir, 2 tahun setelah takbir, 3 tahun setelah takbir. Nah, maka setelah 12 tahun setelah takbir itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu-tamu dari Madinah untuk Bai'at Aqabah yang kedua. Tahun ke-13 baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan, memberikan izin kepada sahabat untuk berhijrah. Mereka berangkat 2 bulan, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat sudah tidak tersisa kecuali yang memang tidak mampu berangkat. Tidak mampu berangkat ini ada yang memang dia lemah atau sakit, atau memang dia tidak bisa berangkat karena ditahan. Ada yang diikat oleh keluarganya, ada yang diikat oleh tuannya, sehingga memang tidak bisa berangkat. Tapi sebenarnya masih menunggu kapan mereka bisa berangkat. Tapi akhirnya Allah SWT memberikan keputusan. Allah SWT memberikan keputusan bahwasanya Sayyidina Rasulullah SAW pun diizinkan berangkat. Jadi pemimpin itu seperti itu. Setelah orang lain yang dipimpin berangkat semua, baru dia berangkat. Makanya kalau ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dahulu daripada menyembah berhala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dahulu daripada menyembah berhala. Ini kebanyakan ulama mengatakan hadis ini ancaman bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Tapi ada ulama yang mengatakan ini bukan ancaman, tapi ini fadilah orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena kalau orang itu kok disiksa duluan, itu habis itu selesai. Karena menunggu siksa itu juga merupakan siksaan. Makanya ada istilah masuk surga tanpa hisab itu ada. Tapi kalau masuk neraka nggak ada. Oh, ini masuk neraka tanpa hisab nggak ada. Kenapa? Karena hisab itu merupakan
melihat orang, Masya Allah, ada mau tes swab. Kalau ada perkara yang berat itu yang paling enak yang kedua, sudah selesai. Nah nanti yang nomor 100 keluar, Masya Allah. Istilahnya cemasnya itu yang nunggu 100 orang, bagaimana? Yang sudah selesai keluar yang di belakang masuk. Makanya ulama itu kan otomatis kalau masuk neraka duluan, tapi kalau masuk surga belakangan. Dalam hadis yang mengatakan tidak diizinkan masuk surga semua manusia kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal ikhtiar. Artinya apa? Memang Nabi tidak semua nabi, semua manusia tidak diizinkan sebelum baginda Nabi masuk surga. Tapi apakah Nabi masuk surga duluan? Tidak. Nabi mundur ke belakang, lihat umatnya masuk dulu. Kenapa? Karena kalau sudah masuk surga nggak ada orang keluar dari surga. Makanya Nabi tidak masuk dulu. Bahkan tanya lagi, siapa yang masuk? Bahkan ketika sampai di pintu neraka, tanya kepada malaikat, adakah umatku yang masih ada di neraka? Tidak ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi berhenti sebentar, ada orang yang teriak, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Wahai malaikat, itu ada umatku yang teriak-teriak di bawah dasar masuk neraka. Cari apa malaikat? Cari. Tidak. Tidak ada ya Rasulullah. Tapi Nabi mendengar ya Hanan, ini umatku. Mau dicari. Oleh besar neraka. Ada orang yang sudah tidak berbentuk, wajahnya sudah hitam, itu semua. Malaikat itu tidak melihat lagi, hanya terdengar suaranya ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Maka orang itu tidak boleh. Masya Allah, disuarakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimasukkan dalam Nahlul Hayat, dalam telaga kehidupan. Begitu diangkat Nabi, lalu dia hidup. Kembali lagi seperti semua. Masya Allah. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kalau dalam hadis namakan orang ini namanya ahli surga tapi jahanam. Ahli surga tapi orang jahanam. Orang jahanam tapi masuk surga. Lumayan. Kita nggak tahu nanti apa kita masuk surga atau tidak. Ini penting. Nggak tahu berapa puluh tahun, berapa juta tahun di dalam neraka, tetapi masih dianggap oleh malaikat. Maka setelah masuk semua baru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Ini poinnya seperti itu. Hijrah tidak. Sebenarnya Nabi juga sudah pengen keluar. Apakah Nabi tidak kuat menahan penderitaan di Mekah? Tidak. Nabi tidak pernah menghiraukan dirinya. Kenapa? Karena Allah Taala sudah berjanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dilindungi. Bagaimanapun bentuknya menyakitinya orang Mekah pada baginda Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan selamat. Di depan sudah dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun dilindungi, kalau melihat sahabat-sahabat yang menjalankan agama tidak bisa, Insya Allah di sana mendengar, di sana lagi disiksa. Ada yang laporan lagi lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keluarga Yasir. Sayyidatina Sumayyah, Sayyidina Yasir sendiri, sampai Sayyidatina Sumayyah diubah kemaluannya dengan lebih oleh Abu Jahal. Siksaan itu tidak sampai di situ. Oh gitu coba. Bagaimana sahabat-sahabat Bilal, terus Suhaib Ar-Rumi, tidak mereka disiksa bisa-bisa. Makanya Nabi tidak tega melihat orang-orang Islam juga. Sementara Nabi sendiri tidak bisa menolong. Kenapa? Karena itu budak milik dia. Ketika Sayyidina Yasir radhiyallahu anhu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah doa kepada Allah Taala, doakan kami kepada Allah Taala supaya selesai ujian.
Mungkin ini sabarnya sampai meninggal tidak mampu, maka Allah Ta'ala berikan. Mungkin ini sabarnya cuma sampai setengah mati, sudah setengah mati. Tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ujian-ujian yang diberikan kepada para sahabat, sehingga akhirnya begini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Jadi hijrah ini bukan masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan disakiti, bukan masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memperbaiki ekonomi, bukan masalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak kuat menahan penderitaan di Mekah, bukan. Tapi ini hubungannya dengan barang siapa yang membawa agama, dalam satu hadis itu dikatakan, barang siapa yang membawa agama dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, maka sesungguhnya dia berhak masuk surga. Farq ini, barang siapa yang membawa agama ini. Nah, sekarang itu sudah dunia, hari ini Masya Allah, agama kita ini terancam. Agama kita ini terancam. Kalau kita di rumah saja ya Masya Allah, suasana di rumah kita ini tidak mendukung, maka perlu hijrah kemana? Ke masjid. Ya. Dari rumah ke masjid ini hijrah, walaupun bukan hijrah secara hakiki, tapi ini sudah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita sholat zuhur di rumah, sholat asar di rumah, kita sholat 5 waktu di rumah, Masya Allah, baru mau takbir Allah Akbar dengan anaknya nangis, baru mau takbir istrinya sudah teriak-teriak, anaknya nangis, sudah bisa masuk. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita ke masjid itu supaya kita ibadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang itu ya hijrah ya. Kalau santri dari rumahnya hijrah ke pesantren, hijrah ke pesantren itu berat. Kami nggak bisa bayangkan bagaimana dulu para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah 500 kilo. Waktu itu belum ada perjalanan yang kencang daripada tuntas. Nggak ada orang berjalan dari Mekah ke Madinah kok pakai kuda, itu nggak ada. Selalu perang. Naiknya apa? Karena apa? Muatannya banyak. Masya Allah, sampai 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Kemudian mereka tidak tahu lagi apakah balik lagi ke Mekah atau tidak. Sampai kapan di Madinah, keadaannya di Madinah seperti apa. Yasrib itu kenapa orang dinamakan Yasrib? Yasrib itu dulu udah penyakit, gitu datang sampai di situ banyak orang sakit. Masya Allah. Belum lagi Yasrib susah air. Madinah itu susah air. Kalau kita mungkin tidak menganggap begitu penting air itu, Pak. Walaupun penting tapi tidak. Masya Allah, kita nggak pernah berpikir kita akan kehabisan air. Nah kalau bukan padang pasir, satu-satunya air ada di Zam-Zam. Sampai orang lewat berkumpul buat kampung sampai menjadi kota. Ini kan berarti kan Masya Allah, sangat-sangat penting. Mereka hijrah ke Madinah. Orang Madinah mereka biasanya kalau istinja pakai batu, karena sambil nggak ada. Kalau diubah, ketika masih diubah lumayan. Orang Kubah ini istinja dengan batu dan dengan air sampai diuji oleh Allah. Ini bisa perjalanan beberapa sahabat dari Allah Ta'ala. Baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat hijrah masih ada beberapa di antaranya adalah kumpulnya orang-orang kafir Quraisy di Garungan Tuhan. Siapa saja yang berkumpul insya Allah tentu menerima yang akan datang di tangan. Siapa saja yang berkumpul, kemudian apa yang mereka bicarakan, kemudian tindakan apa yang mereka kerjakan, sampai mereka mengirim surat untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dari ini perjalanan hijrahnya para sahabat. Insya Allah yang akan datang perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya. Saya Nabi Adam ini diturunkan ke bumi apa beserta Ibu Hawa pada rencana waktu ini. Jadi kalau Ibu Hawa ini pasti,
Tapi kalau dalam satu riwayat yang ikut diturunkan di bumi itu diantaranya adalah Nabi Adam, Sayyidatina Hawa, kemudian ada yang mengatakan Nabi Adam ini membawa buah zaitun. Mengatakan membawa buah zaitun, buah zaitun itu disyurga. Nah, kemudian ada 3 atau berapa yang ikut turun bersama dia. Termasuk yang diusir adalah iblis. Hanya karena kalau ulama mengatakan kalau iblis ini pengedar, makanya tidak dibalikkan lagi ke surga. Kalau Nabi Adam ini pemakai, makanya dibalikkan lagi ke surga. Bahasanya seperti itu. Makanya sebenarnya aturan-aturan sekarang itu ngikut saja. Nabi Adam itu diturunkan, iblis juga diturunkan. Tapi kalau ulama mengatakan bukan masalah pengedar dan pemakai, tapi masalahnya iblis ini memang dia sombong. 2 penyakit iblis, 1 hasud, 2 sombong. Ini yang menjadikan iblis tidak diberikan lagi ke surga. Hasud dan sombong ini penyakit yang kronis, tapi tidak banyak orang tidak terasa. Orang sombong ini sakit, tapi tidak ada orang yang kasihan, nggak ada orang yang simpati, nggak ada. Sakit tapi nggak ada yang simpati. Yang kedua, orang hasud itu dia akan tambah sakit ketika yang dihasuti semakin naik. Jadi semakin naik, semakin sakit, semakin naik, semakin sakit. Makanya Musyrik mengatakan, saya berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam setiap tulisan saya setelah selesai minta perlindungan dari 2 penyakitnya iblis, 1 sombong, 2 hasud. Jadi iblis juga ikut turun kan, ikut turun ke bumi. Nah, termasuk nafsu itu juga ikut. Tapi yang mesti saya tidak ada dengan saya dan kawan. 2-duanya diturunkan ke bumi. Dalam satu riwayat yang diturunkan di Jabal Nur di Sri Lanka sana. Nah, kemudian ketemunya di Jabal Rahmah. Tapi kalau saya dan kawan diturunkan di mana tidak dijelaskan. Tapi ketemunya mereka berdua ada di Jabal Rahmah. Jalannya jauh ini memang jauh. Kalau itu kan Nabi Adam itu kan 30 dirham. Nah, kalau 30 dirham, 1 dirhamnya 50 cm berapa? 15 meter tingginya. Nah, kalau 15 meter jangkauannya kan luas. Nanti kalau sampai ke sana jauh, nggak begitu jauh. Dan mulai saat diturunkan Nabi Adam nggak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Malu sama Allah. Malu sama Allah. Ada lagi Pak? Penentuan tahun Islam itu ditentukannya apa setelah Nabi SAW wafat atau sebelum wafat? Kami kayaknya pernah menerangkan masalah. Jadi penentuan tahun Islam itu sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu musyawarah. Ada yang mengusulkan dimulai dari Nabi lahir. Ada yang mengusulkan dimulai dari Bab Bada'il Wahyi, pertama kali Nabi diutus, pertama kali Al-Quran diturunkan. Sayyidina Ali mengusulkan dimulai dari hijrahnya Nabi. Setelah berbagai macam alasan dan pertimbangan, maka kemudian Sayyidina Umar memutuskan dimulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi ini adalah titik nol perkembangan Islam yang sesungguhnya. Memang mulainya dari baginda Nabi buat dakwah, tapi perkembangan Islam itu dimulai sejak titik Nabi SAW kehidupan babak baru mulai dibuat di Islam. Dan memang tahu diutusnya Nabi, lahirnya Nabi, dan umat tidak senang. Kenapa? Sudah dimulai masih mulai lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Sayyidina Umar termasuk orang yang tidak senang niru pada Yahudi Nasrani itu Nabi. Sayyidina Umar tidak senang karena mengikut pada Rasulullah. Rasul juga tidak senang. Yang kedua, ketika diusulkan pertama kali wahyu turun, itu ulama hampir semua sahabat itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun ini, ada yang mengatakan tahun ini, bulan ini, jadi berbeda pendapat semua. Makanya ada juga penentuan. Tapi kalau hijrahnya Nabi, sahabat sepakat. Sahabat sepakat. Sekian bulan setelah Hujatil Aqabah baru Nabi berangkat. Mulai dari situ dihitung. Ini penentuan hijrahnya Nabi SAW. Cukup. Semoga Allah